Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aurel Viara Kusuma. Saya dari kelas 12 Akuntansi 1 atau 12 Kuliah 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video singkat tentang materi yang telah kita pelajari kemarin, yaitu globalisasi. Globalisasi. Apa sih itu globalisasi? Globalisasi diambil dari kata global atau universal. Globalisasi terpecah menjadi global village atau desa global, yang berarti konsep mengenai perkembangan teknologi dan komunikasi di mana dunia dianalogikan sebagai sebuah desa yang sangat besar. Global village menjelaskan bahwa tidak ada lagi batas waktu dan tempat yang jelas. Dapat disimpulkan, globalisasi merupakan meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Ada banyak pertanyaan tentang mengapa globalisasi dapat terjadi. Globalisasi disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, adanya pasar bebas. Ketiga, adanya migrasi penduduk. Dan yang keempat, adanya transparansi pers. Selain faktor penyebab terjadinya globalisasi memiliki berbagai macam bentuk. Di antaranya, bentuk globalisasi yang pertama adalah globalisasi pada bidang budaya. Globalisasi pada bidang budaya memiliki maksud menyebarkan suatu gagasan atau nilai ke seluruh penjuru dunia yang bertujuan untuk memperluas dan menciptakan hubungan sosial yang erat. Adapun manfaat lainnya, yaitu memperkaya budaya bangsa. Namun, di sisi lain perlahan-lahan budaya lokal dapat tergeser atau bahkan bisa menghilang. Salah satu contoh dari globalisasi pada bidang budaya adalah budaya asing mudah berkembang di suatu negara. Bentuk globalisasi yang kedua adalah globalisasi pada bidang komunikasi. Hal ini dapat dilihat dari kemajuan teknologi komunikasi. Pada awalnya masyarakat Indonesia berkomunikasi dengan cara tradisional. Kemudian, perlahan-lahan mulai mengalami perkembangan dalam bidang teknologinya, menjadi lebih modern, seperti telepon, handphone, dan internet. Lalu, bentuk globalisasi yang ketiga adalah globalisasi pada bidang ekonomi. Hal ini berkaitan erat dengan perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah sistem perdagangan yang semakin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Contohnya, belanja online dari luar negeri. Bentuk globalisasi yang keempat adalah globalisasi pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. IPTEK di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini merupakan dampak positif dari globalisasi. Teknologi dapat menyebabkan terjadinya belanja online, menyimak berita dari mancanegara, dan berkomunikasi lintas daerah. Bentuk globalisasi yang terakhir atau bentuk globalisasi yang kelima adalah globalisasi pada bidang transportasi. Kemajuan teknologi menyebabkan perkembangan transportasi semakin canggih. Yang dulunya menggunakan transportasi tradisional, sekarang telah berubah menjadi transportasi modern. Dampak positif dari globalisasi. Yang pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Yang ketiga, perekonomian suatu negara semakin meningkat. Yang keempat, komunikasi semakin cepat dan mudah. Kelima, berkembangnya dunia pariwisata. Dampak negatif dari globalisasi. Yang pertama, westernisasi. Yang kedua, demoralisasi atau dekadensi moral. Yang ketiga, kesenjangan sosial ekonomi. Yang keempat, pencemaran lingkungan. Kelima, kenakalan remaja. Dan yang terakhir, individualisme yang semakin tinggi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.